Pemirsa Intens Investigasi, malam Sabtu 30 Agustus 2025 lalu menjadi malam yang tak akan pernah dilupakan oleh publik, khususnya oleh Eko Hendro Purnomo, atau lebih dikenal juga dengan nama Eko Patrio. Rumahnya yang megah di kawasan elit Kuningan, Jakarta Selatan berubah menjadi puing-puing tak berharga hanya dalam hitungan jam, dirusak, dijarah, dan ditinggalkan kosong oleh massa yang beraksi seperti badai yang meluluh lantahkan segalanya. Massa tidak hanya menjarah, tetapi juga menghancurkan kaca jendela pecah berserakan, lemari dibongkar, kamar tidur diacak-acak. Tidak hanya barang elektronik atau perabot rumah yang dibawa kabur, bahkan kucing peliharaan Eko pun ikut dijarah. Dengan semua kejadian tragis yang menimpa Eko itu, mengejutkan, anggota dewan yang hampir 4 periode ini pun mendapat dukungan dari sosok satu ini. Siapakah sosok yang dimaksud? Benarkah sosok tersebut sudah kasih dukungan moral dan batin kepada Eko? Pemirsa, bersama Intens Investigasi kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Usai kejadian naas yang menimpa Eko Patrio usai rumahnya dijarah dan diamuk massa, secercah dukungan datang dari rekan separtainya, Zita Anjani. Mengejutkan, dalam unggahan terbaru di media sosial, Zita memperlihatkan momen kebersamaannya dengan Eko. Keduanya duduk berdampingan dan tampak saling berbagi cerita dan perasaan di tengah situasi yang penuh tekanan sedang dirasakan Eko. Zita yang kini menjabat sebagai utusan khusus Presiden, menunjukkan bentuk empati atas apa yang sudah menimpa Eko dan berusaha menjadi teman yang bisa duduk di sebelah Eko tanpa menghakimi dan tanpa juga membenarkan. Dan ia juga menuliskan caption, "Langkah mundur sekarang mungkin terasa berat, tapi ini kesempatan untuk bangkit lebih hebat." Dalam unggahan di sosial media, Zita Anjani lainnya juga terlihat memeluk dan memberikan dukungan untuk Astrid dan Uya Kuya bersama dengan ketua partai, Zulkifli Hasan. Terlihat mereka saling memeluk hangat dan duduk bersama memberikan kekuatan pasca yang terjadi dengan Uya Kuya dan istri. Seperti inilah momen haru dalam sosial media Zita yang menunjukkan persahabatan mereka tetap berjalan walau ada badai menghadang. Saya tidak akan bicara soal siapa yang salah dan siapa yang benar. Tapi satu hal yang saya yakini, gerakan yang besar akan kehilangan maknanya kalau kita mulai menyakiti sesama. Sebelumnya, Eko sempat membuat video permintaan maafnya bersama Pasha Ungu di sosial medianya. Ia pun meminta maaf atas perbuatannya yang sudah menimbulkan kekecewaan bagi masyarakat. Dengan penuh kerendahan hati, saya Eko Patrio menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada masyarakat atas keresahan yang timbul akibat perbuatan yang saya lakukan. Saya menyadari sepenuhnya bahwa situasi ini membawa luka bagi bangsa. Tidak sedikit pun terbesit niat dari saya untuk memperkeruh keadaan. Tentunya ke depan saya akan lebih berhati-hati dalam bersikap dan juga menyampaikan pendapat. Saya berharap permohonan maaf ini dapat diterima
sekaligus menjadi pengingat dan juga refleksi bagi saya untuk terus memperbaiki diri dalam menjalankan amanah serta tanggung jawab yang diberikan. Permintaan maaf Eko itu pun mendapat tanggapan dari Coach Personal Branding, Sydney Panji Agung. Menurutnya, memang ada penyesalan di diri Eko terhadap apa yang dilakukan dan itu hanya bisa diketahui oleh orang bersangkutan. Tapi dari bahasa tubuh, secara visual menunjukkan dia memang menyesal dan mohon maaf. Hingga bisa dibilang kalau permintaan maaf yang disampaikan oleh Eko memang murni menunjukkan sebuah penyesalan. Yang paling kelihatan adalah tangannya ini tidak bisa diam ya, kalau kita perhatikan ya di videonya. Ya, dia berusaha selalu untuk sebenarnya ini seperti seperti diri dia menenangkan dirinya sendiri. Tenang gitu ya. Itu gerakan bawah sadar sih. Tidak ada sedikit pun guratan senyum. Ya, itu yang paling utama. Karena kalau ada sedikit aja guratan senyum, itu biasanya orang menganggap bahwa ucapan maaf itu tidak tulus. Saya yakin bahwa ada penyesalan di dirinya. Ya, penyesalan. Nah, penyesalan ini kan biasanya apa nih? Penyesalan terhadap apa yang dilakukan nih? Itu kita sendiri nggak tahu. Kalau itu hanya bisa diketahui oleh orang yang bersangkutan gitu pasti ya. Tapi yang pasti ya dari tubuh, ya dari bahasa, gitu ya, dari secara visual itu menunjukkan semuanya selaras bahwa dia memang menunjukkan rasa menyesal gitu ya, memohon maaf. Di lain sisi, sesama rekannya di DPR, yaitu Uya Kuya, mengatakan bahwa dirinya sudah memaafkan para penjara dan tidak akan melaporkan dan memproses hukum seorang ibu yang sudah menjarah aset rumahnya. Di kantor polisi, Uya menemui seorang ibu penjara yang usianya sudah lanjut dengan kondisi memprihatinkan. Dan Uya langsung mengajukan restoratif justice atau penyelesaian masalah hukum untuk terduga pelaku yang merupakan seorang lansia itu. Di mana sang ibu adalah tukang parkir dengan penghasilan sehari hanya Rp30.000. Kedatangan saya ke Polres Jakarta Timur karena tadi ada laporan dari security di kompleks saya bahwa tadi ada seseorang terduga pelaku yang diamankan di dekat rumah saya dan dibawa ke sini. Terus habis itu tadi saya ngecek, ternyata ada seorang terduga pelaku, seorang ibu-ibu udah umurnya lebih tua dari saya. Tadi membawa AC ya, AC yang di dalam rumah itu indoor AC. Tapi tadi saya ketemu dengar cerita dari teman-teman rekan-rekan polisi di sini juga, karena kondisinya ibu ini juga dia pekerjaannya tukang parkir, cucunya juga bisu, disabilitas, oke. Terus begitu juga suaminya juga tukang parkir dan tinggal dengan anaknya dan cucunya ya. Dan tadi saya memutuskan, saya mengambil inisiatif untuk saya yang mengajukan restoratif justice. Jadi saya tanya ke pihak polisian apakah bisa ada metode restoratif justice. Dia bilang bisa, antara yang mengajukan terduga pelaku atau saya sebagai korban. Tapi saya langsung sebagai korban, saya yang mengajukan dulu dan untuk ibu ini saya akan restoratif justice sehingga ini tidak dibawa ke tiap tahap berikutnya. Jadi nggak usah sampai ke pengadilan. Tadi ibu itu juga tadi cerita dia nggak maksud apa-apa, cuma datang mau dengar ada lihat rumah saya, terus ketemu ada di depan pintu ada AC tergeletak, diambil gitu. Dia sendiri malah dia bilang nggak tahu itu ini barang apa, dia juga nggak tahu yang diambil apa gitu. Selain itu, ada juga seorang pria bernama Aldi yang mengambil AC di rumah Uya saat penjarahan masa itu. Dan orang tua si penjara juga sudah memohon maaf kepada Uya usai anaknya dipanggil Polres Jakarta Timur. Diakui orang tuanya, ia tidak mengetahui kalau sang anak yang juga ada gangguan disabilitas intelektual itu sudah ikut menjarah dan mengambil AC. Karena usai menjarah sang anak tidak langsung pulang ke rumah, tapi ke rumah temannya. Harapan saya supaya anak saya cepat keluar aja. Harapan saya minta
permohonan maaf kepada Bapak Uya Kuya dan keluarga besarnya Ibu Astrid juga, supaya anak saya dimaafkan. Waktu itu jam 6.30 ya, Minggu pagi. Kalau malamnya anak saya nggak ikutan. Kalau Minggu paginya dia ada lihat AC kali ya, outdoor AC, dia bawa pulang, tapi itu bukan ke rumah. Keterbelakangan mental yaitu disabilitas tunagrahita atau disabilitas intelektual, yang dimana seorang pelaku pasti akan ketika melakukan tindakan dia pasti akan memiliki keterbatasan tadi. Jadi dia tidak terlalu berpikir jauh apakah itu efek sampingnya seperti apa. Lalu seperti apa juga ungkapan Irjen Ricky Sitohang dan Ketua Koordinator BEM terkait penjarahan isi rumah 4 anggota DPR, Eko Patrio, Uya Kuya, Nafa Urbah, dan Ahmad Sahroni? Selamat untuk intens investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya Ketegangan antara rakyat dan wakilnya di parlemen kembali memuncak setelah gelombang aksi protes yang berubah menjadi anarkis. 4 rumah milik anggota DPR Uya Kuya, Eko Patrio, Nafa Urbah, dan Ahmad Sahroni menjadi sasaran kemarahan massa. Menanggapi situasi yang semakin memburuk, Irjen Pol Purnawirawan Ricky Sitohang, mantan perwira tinggi Polri yang dikenal vokal terhadap isu sosial, turut angkat bicara. Menurutnya, ada ledakan sosial yang selama ini diabaikan oleh para pengambil kebijakan. Namun demikian, ia tetap mengingatkan dan mengecam bahwa tindakan anarkis tidak seharusnya menjadi solusi. Apalagi ditegaskannya, di balik penjarahan udah ada penyusup yang bukan murni pendemo. Karena itu, saat sudah sadar, maka hentikan dan membawa mereka ke depan hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Apapun itu, mau ojol, mau masyarakat, mau mahasiswa, syah dan manusiawi, mereka tidak berterima dengan situasi kondisi itu. Makanya mereka melakukan protes kepada gedung DPR itu yang menelurkan peristiwa itu. Itu sah-sah saja. Ini juga supaya koreksi daripada penyelenggara negara. Dikala rakyat kita tuh sedang menderita, sedang betul-betul membutuhkan pertolongan daripada penyelenggara negara, di situ kalian menunjukkan kemewahan-kemewahan kalian. Ya wajar saja ketidakseimbangan dan ketimpangan ini membuat akumulasi kekecewaan. Ingat baik-baik, yang melakukan pengerusakan, penjarahan itu bukan orang-orang pendemo. Akibatnya demonstrasi yang murni yang dilakukan oleh masyarakat, ojol ataupun mahasiswa dicederai oleh penyusup-penyusup ini. Seketika kita sudah diboncengi oleh penyusup-penyusup itu, segera sadar dan hentikan itu. Dan mari bersama-sama kita mengambil dan betul-betul ya membawa mereka ke depan hukum, orang-orang yang mencederai demonstrasi itu. Di satu sisi, Ketua Koordinator BEM seluruh Indonesia, Muzamil Ihsan, juga mengungkapkan soal sederet anggota DPR seperti Uya Kuya, Eko Patrio, Nafa Urbah, hingga Ahmad Sahroni yang jadi viral sejak status mereka telah dinonaktifkan dari jabatan mereka di DPR. Namun hal ini tak langsung membuat publik dan dirinya puas karena meski dinonaktifkan pertanggal 1 September lalu. Bahkan ditegaskan oleh Muzamil Ihsan, hal ini hanya sekedar buat pereda suasana saja. Karena jika hanya dinonaktif itu bisa jadi selanjutnya bakal aktif lagi. Saya rasa nonaktif ini adalah hal yang hanya untuk meredakan suasana saja. Artinya kita sedang dibodoh-bodohin gitu. Kita sedang dibodoh-bodohin sama partai politik. Karena cuma nonaktif toh gitu. Setelah nonaktif nanti tiba-tiba aktif lagi. Rakyat tidak tahu. Nah itu kita tidak mau langkah yang
setengah-setengah gitu. Kita mau langkah tegas, kita meminta ya partai politik itu menindak secara tegas, memecat anggota dewannya dan segera melakukan pergantian antar waktu untuk anggota dewan yang dipecat. Karena kan non aktif itu kan bisa jadi untuk selanjutnya itu bakal aktif mereka. Lalu seperti apa juga kecaman Farhad Abbas terkait penjarahan isi rumah 4 anggota-anggota DPR yang masih terus menyita perhatian tersebut? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber. Luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya Sementara itu, Farhad Abbas juga menyampaikan kecaman keras atas insiden yang menimpa rumah seorang anggota dewan yang dijarah oleh massa. Menurutnya, tindakan anarkis tersebut sangat tidak dapat dibenarkan karena semua masalah bisa diselesaikan secara hukum. Ditegaskannya juga, para anggota dewan yang rumahnya sudah dijarah sudah mendapat hukuman sanksi sosial. Mereka seolah-olah ada penjarahan. Nah, apakah kita ingin seperti itu? Apakah teman-teman akan datang lagi untuk pergi menjarah? Karena ini dampaknya bukan hanya orang-orang yang jadi target untuk dijarah itu ketakutan, tapi hampir seluruh masyarakat. Cuma secara etika moral, biar bagaimanapun, kalau bukan perkara yang membawa sensasional nasional, mungkin tidak akan pernah kena dihukum. Tapi hukuman yang diterima oleh Sahroni ini adalah hukuman sanksi moral, sanksi sosial. Bangsa kita tidak boleh sensitif dengan hal-hal seperti itu. Nah sekarang rumahnya Uya udah susah. Coba bayangkan kalau rumah kita seperti itu. Terus apakah Uya yang mengambil keputusan 580 anggota DPR tersebut? Apakah Roni tidak? Ketua umum partainya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3.600.000 subscribers.